Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya, Didi Junaidi, dalam channel YouTube saya. Dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang membaca dunia dan dibaca dunia. Sahabat literasi yang berbahagia, apa maksud ungkapan tadi ya? Atau semacam tagline lah, membaca dunia dan dibaca dunia. Sebelum kita nyimak video kali ini, jangan lupa yang baru gabung dengan channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini terus berkembang dengan baik, melahirkan konten-konten terbaik, dan sahabat literasi tidak tertinggal satu video pun. Baik, kita mulai ya. Saya mendapat kalimat ini atau tagline ini saat saya tengah menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi tagline atau semacam motonya dari kampus kami SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah membaca dunia dan dibaca dunia. Nah, mari kita simak apa yang dimaksud dengan tagline atau moto ini. Sahabat literasi berbahagia, jadi membaca dunia itu artinya kita itu harus open minded, kita harus punya perspektif yang luas, kita harus punya pandangan yang ya betul-betul sangat luas ya. Ini sama dengan tagline dari salah satu toko buku ya saya sebut saja Gramedia. Itu kalau kita datang ke toko buku Gramedia itu ada semacam tagline yang terpampang jelas di situ. Jadi Gramedia itu punya tagline-nya adalah Enlightening Minds, Expanding Horizons. Jadi mencerahkan pikiran dan meluaskan cakrawala. Nah, membaca dunia itu adalah bahwa seorang akademisi, seorang ilmuwan, seorang penulis itu harus membaca referensi yang tak terbatas ya, membaca referensi seluas-luasnya, baik dari buku-buku, baik dari jurnal-jurnal ilmiah, atau dari artikel-artikel mana saja yang bisa memperluas cakrawalanya, bisa meluaskan pandangannya, meluaskan perspektifnya. Nah, jadi dengan membaca kita memperluas cakrawala. Maka kemudian ada ungkapan membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, jadi seorang penulis pun harus demikian, harus memiliki wawasannya luas, perspektif yang luas, sehingga tidak gampang menyalahkan yang berbeda dengan kita. Ini ciri-ciri seorang ilmuwan adalah dia menerima masukan, menerima informasi dari seluruh penjuru mata angin. Nah, itu maksudnya membaca dunia adalah seorang penulis harus memiliki kemampuan untuk mengakses karya-karya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di sini pentingnya seorang penulis itu memiliki kemampuan bahasa asing sehingga dia bisa membaca karya-karya yang tertulis dalam bahasa tidak hanya Indonesia, tapi bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, Perancis, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Nah, maka seorang penulis pun memang harus memiliki kemampuan mengakses karya-karya itu sehingga menelusuri langsung ke sumber-sumbernya, ke primary sources, bukan ke satu buku bahkan maaf ya terjemahan-terjemahan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau seorang penulis hanya mampu menguasai satu bahasa, yaitu bahasa ibunya, bahasa Indonesia misalnya, dan tidak punya kemampuan mengakses karya-karya dari bahasa asing, nah ini akan sangat mengganggu ya dalam tanda kutip cara berpikirnya. Nah, sehingga saya sangat menyarankan para penulis buku itu harus punya kemampuan minimal bahasa Inggris, itu yang paling digunakan di seluruh dunia ini. Atau kalau kita seorang pengkaji Islam harus punya kemampuan bahasa Arab, karena banyak karya-karya para ulama dengan bahasa Arab yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, atau kita punya bahasa asing lain, misalnya bahasa Perancis bisa digunakan juga, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi membaca dunia artinya kita membaca referensi
yang tersebar di seluruh penjuru dunia sebanyak-banyaknya. Yang kedua dari tagline tadi adalah dibaca dunia. Nah ini tugas kita, para penulis buku, itu harus menghasilkan karya yang tidak hanya dibaca oleh kalangan terbatas. Kalangan terbatas itu artinya di lingkungan kita, atau di masyarakat kita, atau di negara kita. Itu kan biasanya kalau buku yang bahasa Indonesia hanya dibaca oleh lingkungan di Indonesia saja. Maka dibaca dunia itu artinya kita harus menulis karya-karya ilmiah yang mampu menembus ke luar negeri, yaitu biasanya di kalangan akademisi, ilmuwan itu menulis jurnal-jurnal ilmiah. Nah, sekali lagi tadi saya ingin menekankan pentingnya kita memahami dan bahkan menguasai bahasa asing, umumnya pakai bahasa Inggris. Maka seorang penulis yang baik, agar karyanya lebih dibaca secara luas di seluruh dunia, maka tulislah karya-karya dengan bahasa Inggris atau mungkin dalam bahasa Arab di jurnal-jurnal ilmiah, atau buku-bukunya itu biar diterbitkan di penerbit-penerbit di luar negeri. Nah, di situ baru kita sebagai seorang penulis betul-betul karyanya layak untuk dibaca oleh masyarakat dunia. Nah, tagline yang ada di SPS, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat kami studi selama sekian tahun menyelesaikan studi itu, punya slogan yang luar biasa. Ini kalau dijadikan slogan para penulis itu sangat luar biasa juga, sehingga akan terus tergugah. Coba ketikkan satu kata yang sedang misalnya COVID-19. Nah, kemudian ada di sebelahnya itu atau di kalimat berikutnya itu international journal. Saya yakin itu akan ratusan bahkan mungkin ribuan jurnal ilmiah tentang COVID-19. Nah, kalau kita bisa masuk ke situ, wah itu kita luar biasa. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, para penulis jangan berhenti untuk berkarya di lingkungannya sendiri atau di negaranya sendiri, di bangsanya sendiri, tapi harus bisa menjangkau ke dunia luar. Baru ini menjadi orang yang atau penulis yang layak dibaca dunia. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, inilah motivasi atau video kita kali ini. Sekali lagi, hadirkanlah karya yang tidak hanya dibaca di negara kita tapi juga di dunia. Maka tagline seorang penulis, membaca dunia dan dibaca dunia, sebagaimana tagline-nya Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu menjadi kepribadian kita. Dan ini akan semakin meningkatkan kualitas diri kita, semakin mengenalkan kita di dunia. Membaca, mengenal dunia. Menulis, kita dikenal dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kita kali ini. Tetaplah menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.